Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabikun. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah perencanaan hutan dalam pertemuan yang ke-15. Dalam pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas salah satu lagi terkait teknik pengambilan keputusan dalam perencanaan hutan. Yang minggu kemarin di pembelajaran yang ke-14 kita terkait menggunakan linear programming, yang sekarang adalah bagaimana teknik pengambilan keputusan dalam perencanaan hutan dengan diagram pohon atau lebih dikenal dengan pohon keputusan. Adapun CPMK dan sub CPMK-nya, yang pertama adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dengan sesama rekan dan dosen dalam kerja kelompok maupun dalam presentasi hasil kerja perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan menuju lestari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis rencana pengembangan perencanaan hutan menuju lestari dan laporan hasil pengembangan termasuk implementasinya. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai teori dan prinsip perencanaan hutan menuju lestari. Kemudian, mahasiswa mampu merencanakan pengembangan perencanaan hutan menuju lestari yang diperlukan di suatu wilayah agar hutan tetap berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis dalam membuat dan mampu membuat decision tree dalam perencanaan hutan. Teknik pengambilan keputusan dengan teknik diagram pohon ini pada prakteknya adalah proses pengambilan keputusan di mana dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat bantu. Salah satunya adalah dengan teknik pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan ini digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah kepada solusi, di mana tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Skema dan struktur pohon keputusan adalah salah satu pemodelan dari struktur menurut Krab. Jadi, simpul itu merupakan keputusan atau menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Adapun dasar teori diagram atau pohon keputusan atau decision tree menurut Siswanto 2007 adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Model visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Alur pikir dan proses pembuatan keputusan yang terstruktur dan bertahap hanya bisa dilihat secara visual, yaitu pada diagram pohon. Sedangkan menurut Magviro tahun 2010, bahwa pada dasarnya persoalan keputusan merupakan suatu kumpulan alternatif yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kumpulan keadaan yang tidak pasti dengan melingkupi setiap alternatif tersebut. Hingga untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan tersebut secara sistematis, maka sangat diperlukan suatu diagram. Diperlukan suatu diagram yang dapat digunakan di mana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kronologis. Yang perlu dipahami, rangkaian kronologis tentang keadaan yang mungkin terjadi untuk setiap alternatif keputusan dengan keputusan yang akan diputuskan. Di mana diagram ini disebut dengan diagram keputusan. Nah, ini beberapa notasi ya yang perlu kalian ketahui di dalam menggunakan pohon keputusan yang sering banyak digunakan ya. Jadi ini simbol-simbol ini memiliki makna, tidak hanya sembarangan simbol kan gitu. Jangan-jangan untuk keputusan malah simbolnya lingkaran, padahal lingkaran itu adalah simpul dari kejadian tidak pasti atau kemungkinan hasilnya.
Sedangkan berbentuk kotak adalah simpul keputusan. Jadi jangan kebalik kan gitu. Kadang-kadang kita kalau membuat ini, kadang-kadang ada lingkaran atau bikin segitiga, tapi tidak tahu makna simbol segitiga itu apa gitu kan. Apa hati-hati, apa stop, apa penghalang dan lain sebagainya. Ini harus tahu pengertian simbol-simbol. Nah, yang umum digunakan dalam pohon keputusan ini ada 3 simbol umumnya ya. Yang pertama kotak, yaitu simbol keputusan maknanya. Sedangkan lingkaran yaitu simbol kejadian yang tidak pasti atau penghubungan hasil. Dan garis adalah penghubung antara simpul, yaitu bisa antara garis ini menghubungkan simpul kejadian tidak pasti dengan simpulan kejadian tidak pasti satunya, atau antara simpul kejadian tidak pasti dengan simpulan keputusan, ataupun keputusan dengan simpulan keputusan, kan itu. Jadi penghubungannya adalah garis. Nah, ini contoh diagram pohon. Di sini ada noda keputusan, ya kotaknya tadi udah disebutkan, keputusan 1, keputusan 2, keputusan dan selanjutnya, di mana lingkaran ini adalah untuk tadi yang memungkinkan dan hasilnya, kan gitu. Nah, ini terus noda cabangnya ada juga bagaimana nilai keputusan ke-1, nilai keputusan kedua, dan seterusnya. Ini contoh diagram pohon. Jadi nanti kalau ada berbagai ini, kita bisa tahu keputusan-keputusan mana saja yang akan kita ambil, alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah, kan misalnya. Dalam teknik pengambilan keputusan. Jadi keputusan mana yang akan kita ambil. Nah, pelaksanaan teknik pohon keputusan ini dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama adalah tentukan satu keputusan atau peristiwa utama. Jadi peristiwa utamanya harus ada. Kalau tidak ada, ya nggak bisa, kan gitu. Kedua, buat alternatif keputusan. Misalkan ada keputusannya apa? Misalkan keputusan utamanya bagaimana kita pingin hutan sengon kita ini tidak terserang hama penyakit. Nah, alternatif keputusannya apa? Misalkan gitu kan. Ditebang, misalkan. Diobati, misalkan, dan lain sebagainya. Terus kemudian, yang ketiga adalah hitung nilai expected outcome-nya. Yang keempat, hitung nilai keputusannya. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil wawancara. Nah, itu langkah-langkah bagaimana kita melaksanakan teknik pohon keputusan. Ini proses pengembangan pohon keputusan, mulai dari data, decision maker, sampai rule-nya. Jadi pohon keputusan adalah salah satu metode belajar yang sangat populer dan banyak digunakan secara praktis. Karena metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit. Itu menurut Suyanto tahun 2007. Adapun yang menjadi konsep pohon keputusan adalah bagaimana kita, ya bisa dilihat ya di gambar 2.6 ini, bagaimana kita mengubah data yang ada pada tabel keputusan menjadi sebuah keputusan dan aturan-aturan keputusan atau rule-nya. Nah, seperti dijelaskan pada gambar di bawah di dalam samping kanan saya ini. Sedangkan kalau menurut Basuki 2003, proses dalam decision tree atau pohon keputusan yang pertama adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, yaitu menentukan node terpilih, yaitu node terpilih itu yang tadi kotak, itu simpul keputusan. Terus kemudian menyusun tree atau menyusun pohon-pohonnya, mana saja, lingkaran-lingkaran tadi itu, yang nanti dihubungkan dengan garis ya. Nah, kemudian mengubah mode tree menjadi rule, ya artinya mengubah sebagai apa hasil keputusannya, aturan-aturannya bagaimana. Keputusan ini aturannya apa, sehingga akan menjadi suatu keputusan yang kita inginkan. Kemudian menyederhanakan dan menguji aturan-aturan tersebut atau rule tersebut. Yang pertama dengan uji chi-square, kemudian menyusun rule, hasil penyederhanaan. Teknik pohon keputusan ini sama juga dengan berbagai software atau teknik keputusan yang lain seperti linear programming, AHP, dan lain sebagainya.
itu ada kekuatan dan kelemahannya. Pasti semua software, semua tools itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya atau kekuatannya kalau kita mengambil teknik pengambilan keputusan dalam perencanaan ini dengan menggunakan pohon keputusan, yang pertama yaitu mudah untuk dipahami dan tidak membutuhkan pengetahuan statistik untuk membaca dan menafsirkannya. Yang kedua, membantu pembuat keputusan memilih keputusan terbaik berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketiga, dapat memvisualisasikan hasil-hasil yang mungkin terjadi untuk setiap keputusan yang ada, berikut dengan tingkat kemungkinan terjadi dan konsekuensi. Adapun kelemahannya apabila kita menggunakan teknik pengambilan keputusan dengan pohon keputusan adalah yang pertama, dapat terjadinya kecenderungan untuk membuat diagram pohon kejadian menjadi terlalu rumit. Nah, ini ya memang kadang-kadang kalau kita coba, kalau karena saking banyaknya harus alternatif keputusan terutama ya. Keputusan A, B, C, D, malah keputusan ini ada keputusan yang ini lagi. Jadi, semakin rumit. Karena tidak ada batasan mengenai keputusan apa dan hasil seperti apa yang mungkin terjadi. Ya, itu memang salah satu kelemahan yang sering muncul ya dalam pembuatan keputusan dengan pohon keputusan, karena saking banyaknya alternatif, ini kalau ini pasti gini, pasti ya banyak jadinya. Yang kedua, kelemahannya dapat terjadi kecenderungan untuk menyederhanakan diagram agar terlihat tidak rumit dan mudah untuk ditafsirkan. Nah, ini juga kadang-kadang kita kalau banyak-banyak malah pusing keputusannya. Udah kita sederhanakan aja, padahal kalau kita sederhanakan juga belum tentu itu menjadi keputusan yang terbaik yang gitu. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk digunakan pada keputusan yang membutuhkan keputusan lanjutan secara terus-menerus. Jadi kalau keputusan ini bisa digunakan terus dan menjadi dasar gitu, nggak bisa kalau dari pohon keputusan karena stop di situ kan. Ini adalah alternatif pohonnya. Gitu. Demikian video pembelajaran yang ke-15 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.